Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 5. Kami akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG. Perkenalkan kembali, nama saya Khoim Ayu Wulandari. Ada anggota saya yaitu Yunita Lindasari, Tia Kartika Kusumaning Tias, dan Devan Muglasin. Langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu arti penting GCG. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Yang kedua, yakni meningkatkan corporate value. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Yang keempat, adanya peningkatan stakeholders value dan dividen yang menimbulkan kepuasan investor. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu GCG kunci sukses. Artinya, selama dasawarsa tahun 1990, tuntutan terhadap penerapan GCG secara konsisten dan komprehensif datang secara beruntun dengan melontarkan beberapa prinsip umum dalam corporate governance seperti fairness, transparency, accountability, dan stakeholder concern. Dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis untuk bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dan dikelola secara dinamis serta profesional. Contoh, skandal spektakuler perusahaan publik Amerika dan Eropa. Cadbury Report and Tradeway Report secara mendasar menyebutkan bahwa keruntuhan perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan independen oleh corporate bonds. Slide selanjutnya, GCG dalam dunia perbankan, yakni memiliki peran Bank Indonesia dalam penerapan Good Corporate Governance. Berikut merupakan sejumlah peran yang harus dilaksanakan BI dalam kaitannya dengan GCG perbankan nasional. Yang pertama ada peran pengaturan, yang kedua ada peran supervisi, yang ketiga ada peran koordinasi. Slide selanjutnya yaitu membudayakan GCG dalam perbankan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh suatu bank, misalnya yang pertama, penerapan visi misi dan corporate value. Yang kedua, menetapkan corporate struktur dengan cara yang pertama, yakni menetapkan code of conduct yang memuat pedoman perilaku yang dapat dipercaya, diketahui, dan diterima dengan baik oleh segenap bank. Yang kedua, menetapkan tata tertib kerja seperti yang telah diatur dalam PPI. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, C. Menetapkan mekanisme yang dibutuhkan bank sehingga organisasi bank dapat berjalan secara sehat, serta harus menyalakan disiplin mekanisme yang kuat dan sehat, sehingga kepentingan stakeholders dapat terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, pembentukan budaya kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan 3C, yaitu communication, commitment, and culture. Communication diperlukan untuk membangun komitmen penerapan GCG oleh organisasi melalui sebuah sistem yang disepakati. Dengan communication, maka akan tumbuh komitmen untuk melaksanakan GCG secara nyata. Komitmen tersebut harus berasal dari seluruh jenjang dan elemen organisasi yang pada gilirannya akan membumi menjadi nilai-nilai perusahaan sebagai culture. Dan yang keempat, penyempurnaan kebijakan bank sesuai prinsip GCG. Tidak kalah pentingnya adalah melakukan suatu upaya untuk menyempurnakan semua kebijakan bank-bank nasional yang telah ada. Upaya ini harus ditunjang dengan mekanisme social communication, sehingga pembentukan pola dan sarana disclosure sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada stakeholders. GCG Assessment merupakan aktivitas untuk mengukur sejauh mana kinerja penerapan GCG di suatu perusahaan dapat dilaksanakan
dengan mengacu kepada suatu standar tertentu yang dikonversikan menjadi skor atau angka, sehingga penerapannya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian perangkat atau kelengkapan asesmen. 3 perangkat utama yang digunakan yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Selain itu, dapat menggunakan perangkat atau kelengkapan tambahan lainnya seperti konfirmasi dan inspeksi. Selanjutnya, aplikasi asesmen. Yang pertama, self-assessment. Aplikasi ini dilakukan secara internal oleh perusahaan tanpa campur tangan pihak eksternal dari luar perusahaan. Kelebihan dari metode ini sederhana. Suatu perusahaan dapat dengan mudah menilai sendiri bagaimana nilai pelaksanaan corporate governance dengan member angka kepada setiap bidang kuesioner dan menjumlahkannya. Kekurangannya dilakukan tidak independen karena dilakukan sendiri dan dapat menimbulkan pertanyaan. Kemudian independent assessment. Pengukuran independen dilakukan oleh pihak ketiga. Kelebihan yang paling utama adalah hasilnya dapat digunakan oleh perusahaan untuk memberi keyakinan kepada stakeholders dan masyarakat luas, terutama pada investor mengenai kinerja pelaksanaan GCG di perusahaan karena dipercaya dilakukan secara objektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya yaitu mengenai effective assessment. Yang pertama, konsep sistem monitoring. Sistem monitoring GCG merupakan interaksi dari berbagai kegiatan seperti mengamati, meninjau kembali, mempelajari, serta mengawasi secara berkala atau berkesinambungan terhadap pelaksanaan berbagai program atau kegiatan implementasi GCG yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar pelaksanaan GCG dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu model, desain, dan framework monitoring GCG. Bisa dilihat di PPT. Untuk diagramnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai desain dan monitoring framework. Seperti yang sudah ditampilkan di PPT. Baik, selanjutnya adalah how to assess good governance effectively. Yang pertama adalah GCG assessment dapat terlaksana secara efektif jika dan hanya jika suatu perusahaan dapat membangun dan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur organisasi lengkap dengan struktur mampu mendukung proses GCG assessment dan viable fit dengan suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap elemen organisasi dapat melaksanakan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing secara optimal. Sementara infrastruktur yang sangat penting untuk dikembangkan adalah melengkapi kapabilitas organisasi dengan IT yang andal. Lalu yang kedua, eksekusi terhadap program-program GCG yang telah memiliki satu standar kualitas, 2 tools, 3 proses dan mekanisme yang jelas dan tegas. Lalu kedua, jika eksekusi program GCG dilakukan tanpa didukung dengan struktur organisasi yang bagus dan infrastruktur yang memadai, maka proses GCG akan berjalan dengan tidak efisien. Lalu yang ketiga, jika eksekusi program GCG tidak didukung dengan ketetapan standar kualitas yang baik dan benar, maka proses GCG assessment menjadi confused atau membingungkan karena tidak ada acuan. Lalu yang keempat, jika eksekusi program GCG tidak didukung dengan tools assessment yang terpercaya sesuai dengan regulasi dan best practice, maka proses GCG assessment dilakukan dengan awal yang salah dan melangkah dengan cara yang tidak benar karena hasil pengukuran tidak akan pernah berhasil
menunjukkan data dan fakta yang sebenarnya di lapangan. Lalu yang terakhir, jika eksekusi program GCG tidak diikuti dengan proses dan mekanisme asesmen yang jelas dan tegas, maka program GCG Assessment akan menjadi tidak berarti apa-apa karena segenap elemen organisasi tidak tahu apa yang harus dilakukan secara jelas dan tegas. Terima kasih. Untuk presentasi kami hari ini diambil dari buku Ikatan Bankir Indonesia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan hari ini. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung di Berenda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.